Shalom saudara, apa kabar? Pagi hari ini kita berbicara tentang firman Tuhan yang kita lalui bulan-bulan ini, yaitu walking with reconciliation. Jadi kita berjalan setiap hari dengan rekonsiliasi, terutama sama Tuhan, saudara. Ya, saya beri judul reconcile or reconciled? Reconciled to reconciled. I don't know. Sometimes we call reconciled to reconcile. Nah, saudara boleh yang milih yang mana enaknya ya. Jadi kita berjalan dari yang kita ini diperdamaikan kepada memperdamaikan. Saudara diberkati untuk menjadi berkat. Betul ya? Jadi itu harus dimasukkan di dalam pikiran kita. Kalau kita ini terima sesuatu dari Tuhan, yaitu kasih karunia Tuhan, kita harus bagikan kasih karunia itu. Saudara dan saya diperdamaikan sama Tuhan, kita pun juga memberikan damai atau memperdamaikan, bukan malah memperpecah belahkan. Ya, nah firman pagi hari ini untuk masukin bulan-bulan ini kita harus berpikir bahwa Yesus itu sudah memperdamaikan kita. Kita semua, ya. Ayatnya di mana? Di Efesus 2 ayat 16. Kita baca sama-sama. Bahasa Indonesia dulu, lalu kita bahasa Inggrisnya. 1, 2, 3. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Bahasa Inggrisnya, and that he might reconcile them, both Jews and Gentile, united in one body to God through the cross, thereby putting to death the hostility. Firman ini di Efesus dijelaskan bahwa perdamaian itu dilakukan antara waktu itu kejadiannya antara orang Jews dan orang yang bukan Jews. Orang yang bersunat dengan orang yang tak bersunat. Jadi itu ada bedanya waktu itu. Sekarang nggak terlalu perbedaannya menyolok ya, yang tak sunat atau sunat tidak masalah. Dulu itu dipermasalahkan. Sehingga, oh kamu orang yang sunat itu maksudnya yang suci gitu ya. Oh ini orang suci, aku nggak kumpul sama orang suci, kita bukan orang suci gitu. Jadi ada perbedaan. Nah ayat ini menjelaskan setelah mereka diperdamaikan, ya kan, untuk memperdamaikan keduanya antara orang yang tidak bersunat maupun yang bersunat, itu didamaikan supaya nggak ada perbedaan lagi. Oke, di dalam satu tubuh, tubuh Kristus namanya. Jadi di dalam tubuh Kristus tidak ada lagi perbedaan. Oh aku lebih kudus, oh kamu enggak lebih kudus. Oh aku orang Chinese, oh kamu orang Jawa. Enggak ada seperti itu. Di dalam tubuh Kristus itu diperdamaikan. Ayatnya firman Tuhan ya. Dengan Allah, satu tubuh dengan Allah. Oleh siapa kita diperdamaikan? Dikatakan oleh siapa? Salib. Oleh salib yang kita diterima tubuh dan darahnya ini. Dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Sehingga tidak ada lagi kita yang mengatakan, oh aku orang Apolos, oh kamu orang siapa? Oh aku lebih kudus, oh kamu nggak lebih kudus, oh aku bisa bahasa roh, oh kamu nggak bahasa roh. Itu nggak ada lagi perbedaannya saudara. Di dalam Kristus tidak ada lagi, oh aku Katolik, oh kamu apa? Nggak ada lagi saudara. Karena di dalam tubuh Kristus itu adalah sempurna. Tapi kita manusia sering masih golong-golongin gitu saudara ya. Sampai sekarang kasihan sekali kalau ada perbedaan mayoritas dan minoritas. Itu sebenarnya nggak boleh saudara. Tapi tetap ada masih aja dilakukan gitu saudara ya. Nah kita mau belajar di dalam rekonsiliasi sama Tuhan. Itu pentingnya Tuhan tidak lihat saudara warna kulit saudara putih atau hitam. Tuhan tidak ngelihat saudara kaya atau miskin. Tuhan nggak ngelihat saudara education-nya saudara apa, PhD atau sekolah dasar saja, primary aja. Tuhan nggak ngelihat itu. Makanya diadakan rekonsiliasi, perdamaian sama Yesus Kristus.
Saudara ingat di Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Dikatakan gini, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. For it is by grace that you have been saved, actually delivered from judgment and given eternal life through faith. And this salvation is not of yourself, not through your own effort, but it is the gracious gift of God, not as a result of your works, nor your attempts to keep the law, so that no one will be able to boast or take credit in any way for his salvation. Jelas ini dikatakan, kadang, aku ini sudah kudus, karena aku sudah diselamatkan, kamu belum diselamatkan. Dengar dulu saudara. The salvation is from God. Jadi nggak perlu kita boastful, dikatakan ya, boast or take credit, bahwa aku ini datang loh setiap minggu, aku ini pelayanan loh setiap minggu. Nggak ada kreditnya sama sekali tentang keselamatan dengan apa yang saudara lakukan. Jangan katakan, aku nyumbang gereja loh banyak. Jangan disombongkan. Take credit, tidak ada kreditnya tentang hal itu. Bahwa semua kita diselamatkan itu satu karena kasih karunia-Nya Tuhan. Karena Tuhan itu cinta saudara dan saya. Sehingga dia selamatkan kita. Amin. Sejak manusia Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, hubungannya Tuhan dan manusia itu jadinya retak. Betul ya? Dulu di satu Taman Eden, Adam dan Hawa, Adam and Eve, baik hubungannya, dekat banget. Tapi begitu manusia itu jatuh dalam dosa, hubungannya retak. Ada jarak itu. Karena apa? Karena dosa. Makanya di Roma 3 dikatakan, tidak ada satupun orang yang benar. Nggak ada. Jadi mau dibanggakan apa? Saya pun orang berdosa. Jadi jangan pernah kita banggakan bahwa, aku ini orang kudus, kamu enggak kudus. Sana. Enggak saudara, kita semua orang berdosa. Tinggalnya di sebelah sini. Tuhannya sana misalnya ya, ada jarak. Dulunya enggak ada jarak itu. Oleh karena itu, waktu kita masih ada jarak, kalau kita melakukan dosa, kita mohon ampun sama Tuhan, kita datang bukan kepada imam di perjanjian lama. Ya, kita datang kepada imam, pastor, saya tadi bohong, saya melakukan zina, saya melakukan penipuan. Oke, berapa banyak ditimbang sama dia saudara. Kalau berat, bawa kerbau. Kalau ringan, bohong-bohong dikit gitu, tekukur aja sih cukup gitu ya. Lalu dibawalah tekukur, dibawalah pengorbanan untuk pengampunan dosa. And then, saudara bebas untuk melakukan dosa lagi. Yes, that's true. Sehingga setiap tahun, datanglah kepada hamba Tuhan itu, imamnya, saya ngaku dosa. Saya melakukan ini. Oke, ditimbang berat dosanya. Oke, kambing aja cukup. Itu ya saudara ya. Nah, pengorbanan itu terus terjadi supaya kita diampuni. Betul enggak? Sampai kapan? Waktu pengorbanan itu tidak diperlukan lagi, tapi ada syaratnya, yaitu korbannya yang enggak berdosa, yang enggak bercacat celah, darahnya itu dikorbankan. Artinya apa? Lewat salib Yesus. Makanya Yesus datang ke dunia, dia disalib itu untuk mengadakan hubungan kembali antara manusia dan Tuhan. Rekonsiliasi. Amin. Kita perlu Yesus enggak? Perlu, karena kita manusia pada condongnya itu berdosa, saudara. Udah berdosa. Di Roma dikatakan tidak ada satupun orang yang benar. Gak ada, saudara. Gak ada orang yang benar. Jadi saudara kalau nggak benar, mau datang ke Tuhan itu, nggak bisa. Karena Tuhan itu maha kudus.
untuk datang minta ampun, saudara bawa korban bakaran. Sampai sekarang ada beberapa orang masih melakukan korban bakaran, bukan? Untuk pengampunan dosa. Dan effortmu nggak ngaruh banget. Berapa kerbau yang kamu bawa pun nggak ngaruh banget, nggak ngaruh. Karena kita itu nggak dibutuhkan lagi, korban bakaran itu nggak dibutuhkan. Karena satu orang kita berdosa, oleh karena itu satu orang yang menebus semua orang. Adil nggak? Saya punya teman dulu, waktu di Bali saya kerja, temannya dari beberapa aliran lain. Mas, dia manggil saya Mas ya. Makanya saya mahal sekali, saudara. Mas sekarang lah mahal loh harganya, saudara. Saya berapa kilo ya? Turun deh dikit. Rugi saya. Harusnya lebih besar lagi, supaya lebih mahal. Mas, kok aneh ya di Kristen itu? Misalnya Masan yang mencuri ayam, kok nggak dimasukin penjara ya? Kok Yesusnya yang mau berkorban? Gitu, ngerti saudara? Very simple thinking gitu ya. Sebenarnya nggak seperti itu. Masa saya mencuri ya saya harus dihukum lah. Bukan langsung nggak dihukum gitu. Tapi di dalam cerita itu dia dapatkan bahwa kok enak ya. Yesus itu datang untuk mengampuni. Padahal kita yang salah. Itulah positif kita, keuntungan kita jadi anak Tuhan. Sebetulnya tadi jarak ini itu kita nggak bisa loh ke Tuhan lagi. Banyak ajaran lain untuk datang ke Tuhan, kita harus membawa korban bakaran. Kita harus bawa sesajian. Betul nggak saudara? Kita harus gimana caranya untuk bisa datang kepada Tuhan dengan mandi yang suci dan kudus, tidak setiap hari bisa ketemu. Karena korbannya Yesus, rekonsiliasi itu terjadi. Sehingga hubungan yang putus itu dijadikan bagus kembali sama Tuhan. Dan kita nggak perlu lagi korban bakaran. Secara nyata gitu ya. Domba kayak kambing kayak sapi kayak nggak diperluin. Tapi karena ini yang bagus buat saudara dan saya, sehingga saudara meremehkan, banyak anak Tuhan meremehkan pengorbanan ini. Dikatakan bahwa aku berarti selamat dong sekarang. Aku bisa melakukan apa saja, apa yang aku mau. Itu disebut aliran hyper grace. Ada alirannya itu. Jadi sekali selamat tetap selamat. Betul saudara, selamat saudara. Tapi dengan keselamatan itu saudara harus jaga. Bukan berarti kita malah menjauh lagi, ngerti saudara ya saya maksudkan. Jadi kita harus berusaha juga apa yang sudah dikorbankan oleh Tuhan Yesus, kita harus keep untuk jaga kekudusan, untuk jaga supaya kita nggak melakukan dosa lagi. Setuju nggak saudara? Setuju? Kalau setuju saya lanjut. Kalau enggak kita pulang. Enggak, jangan saudara. Di 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan gini. Jika kita, ayo baca, 1, 2, 3. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. If we freely admit that we have sinned and confess our sins, He is faithful and just true to His own nature and promises, and will forgive our sins and cleanse us continually from all unrighteousness, our wrongdoing, everything not in conformity with His will and purpose. Luar biasa nggak saudara? Kita nggak perlu lagi bawa korban bakaran yang mahal. Ya, mahal loh saudara kalau satu ayam aja kalau setiap kali saudara lakukan dosa bayar ayam lagi. Kan sayang, enak dimakan. Itu ngomongin korban itu nggak bisa menghapus dosa saudara. Effort saudara, kelakuan saudara itu nggak bisa dikatakan bahwa aku take credit about our salvation. Tidak bisa. Hanya Yesus satu-satunya yang bisa. Oleh karena itu kita butuh Yesus. Sangat diperlukan Yesus dalam hidup saudara dan saya untuk rekonsiliasi hubungan sama
Bapa. Nah, ayat ini dikatakan cuma ngaku aja dosamu. Kadang kita ini menyembunyikan dosa, orang lain nggak tahu. Tapi kita lupa bahwa Tuhan itu maha tahu. Kita nggak bisa menutup dosa kita di luar Tuhan. You have to open. Waktu saudara datang sama Tuhan, Tuhan, kemarin itu aku melakukan dosa. Ampuni aku Tuhan. Firman-Nya Tuhan bilang apa? Ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni semua dosamu. Yang merah dijadikan putih. Tuhan sudah lupakan. Tapi iblis gak tinggal diam. Iblis, setan, dan ante-antenya, gak bisa. Kamu sudah melakukan dosa. Kamu sudah dosa. Kamu berdosa. Itu terus ditiang-tiang di sini. Sehingga kenapa orang bisa bunuh diri? Karena iblis mengintimidasi. Mereka nggak tahu bahwa kita sudah direkonsiliasi sama Tuhan lewat Yesus Kristus, pengorbanannya di kayu salib. Waktu saudara dan saya berdosa, kan sudah dikasih tahu, nggak ada orang yang benar. Jadi kalau saudara nggak ada yang orang benar, bukan berarti gini, oh aku ngelakukan dosa terus deh. Enggak juga. Saudara dimampukan Tuhan dengan Roh Kudus yang ada di dalam hidupmu untuk hidup benar. Amin. Kalau saudara sudah direkonsiliasi sama Roh Kudus, sama Yesus maksud saya, dengan salib Yesus, pengorbanannya Yesus, saudara ngeh banget bahwa, oh yes, Jesus died for me. So we have good relationship with fathers. So when you realize that you got blessing or grace, reconciliation, makanya saya bilang reconciled to reconcile. Benar ya? Boy. Jadi kalau kita sudah diberkati sama Tuhan, untuk hubungannya kita jadi baik sama Bapa, kita ini harus bagaimana? Apa yang saudara lakukan? Apa tandanya kalau saudara sudah direkonsiliasi sama Tuhan? Ini ada tandanya. Yohanes 15 ayat 15. Tanda pertama, ini salah satu aja ya, saya catat 3. Seharusnya banyak tanda-tanda itu saudara akan mempelajari dalam perjalanan hidup saudara dengan rekonsiliasi yang Tuhan berikan. Oke? Be increase. Yohanes 15 ayat 15 dikatakan gini, 1, 2, 3. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. I do not call you servants anymore, for the servant does not know what his master is doing. But I have called you my friends, because I have revealed to you everything that I have heard from my Father. Ada satu peningkatan yang Tuhan berikan saat kita direkonsiliasi sama Yesus dalam hidup kita. Dulunya, Tuhan aku orang berdosa. Gitu kan saudara, senang sekali kalau mengasihani diri itu. Sehingga orang semua supaya, waduh iba gitu ya. Aduh kasihan deh lo gitu. Padahal nggak perlu kita mengasihani diri kita berlebihan. Karena kita sudah direkonsiliasi sama Tuhan. Betul nggak? Nah, saat saudara direkonsiliasi, saudara orang yang terbuang di tempat ini. Dulu saya di tempat ini. Setelah ketemu Yesus, diangkat saya. Saya tidak lagi dianggap servant, budak dosa. Tetapi saya dijadikan sahabatnya Tuhan. Friends, ada lagunya ya, Friends of God. Kan kita naik nih, increase kan. Kita dari zero to hero nih saudara. Amin. Tanda orang yang sudah direkonsiliasi, tidak mau lagi mengasihani diri, terintimidasi. Oh aku gak bisa apa-apa, oh aku bodoh, oh aku gak bisa ngomong, oh aku gak bisa doa, ngeluh, itu dirinya. Tidak, saudara harus percaya diri bahwa saudara berharga di hadapan Tuhan. Saudara dulu budak dosa, tapi sekarang jadi friends of God. Bahkan jadi anak-anaknya. Betul nggak saudara?
Bahkan meningkat lagi, jadi mempelainya. Loh, kalau saudara sudah sampai level itu, berarti saudara ngerti benar bahwa rekonsiliasi yang Tuhan Yesus lakukan dalam hidupmu, itu benar-benar berharga loh. Seseorang Kristen yang nggak ngerti tentang rekonsiliasi ini, dia menganggap aku lebih bagus jadi jemaat biasa. Oh, aku cukup jadi jemaat setiap minggu datang untuk memanasin bangku. Oh, aku cukup datang supaya Pak San dan Bu Dayu senang. Apalagi Bu Peti itu senang sekali. Nggak nelpon-nelpon aku kalau aku datang. Gitu. Salah saudara. Saudara datang karena saudara tahu bahwa rekonsiliasi yang Yesus Kristus lakukan dalam hidupmu itu benar-benar berharga. Kita tanggepin benar. Sehingga dulunya kita di sini, kita menjadi temannya Tuhan. Kita hargain lagi, kita jadi anaknya Tuhan. Kita menghargai lagi Yesus lebih lagi pengorbanannya. Kita menjadi mempelai Kristus. Saudara siap menjadi mempelai Kristus? Kalau mempelai Kristus, harus berpikirannya seperti Kristus. Kalau sedikit-sedikit mutung, sedikit-sedikit ngambek, bukan kambek, gitu. Tulisannya kan ngambek, gitu. Yang ngambek-mbek itu kambing. Kita bukan mbek, saudara. Amin. Kalau saudara menerima rekonsiliasi dari Kristus tadi, saudara di-increase. Pikiran kita di-increase. Oh, aku bukan orang berdosa. Aku sudah diselamatkan. Kalau enggak, saudara akan terintimidasi. Aku berdosa, aku berdosa. Akan stuck di sini, saudara. Saudara akan naik, melonjak. Tapi Tuhan mau saudara diangkat. Inisiatif siapa untuk menyelamatkan kita? Halo? Yesus. Inisiatifnya Tuhan. Kita nggak ada yang benar. Inisiatifnya Kristuslah untuk dirinya disalib. Bahkan dia sampai nangis waktu itu di Taman Getsemani. Peluhnya seperti darah. Bukan gratis. Tis-tis, saudara. Itu ada pengorbanannya. Untuk rekonsiliasi ini dibutuhkan pengorbanan nyawanya Yesus. Darahnya Yesus yang mahal. Kalau saudara ingat ini, berarti saudara mulai berpikir, oh aku ini mengalami increase bukan decrease. Haleluya. Saudara ada keluhan, misalnya pekerjaan. Saudara bilang sama Tuhan, Tuhan dalam pekerjaanku ini aku gak cocok Tuhan. Capek aku, boleh saudara. Itu gak mengeluh. Tapi unek-uneknya dikeluarin sama Tuhan. Betul gak saudara? Bapa kita akan melihat, oke, kalau kita sama hubungan Tuhan baik, kita menghargai rekonsiliasi pengorbanan Kristus di dalam hidup kita, kita dengan yakin kita lakukan dengan benar, yang gak benar aja diperhatikan loh. Apalagi yang benar. Amin. Jadi saudara boleh ngomong sama Tuhan untuk mengalami increase baik dalam pekerjaan. Tuhan kan bilang, kamu bukan ekor. Kamu apa? Kepala. Berarti increase saudara. Selama kita hidup di dalam Tuhan, Tuhan gak mau kita mengalami decline. Seharusnya mengalami increase. Nah, kalau mengalami increase, jangan berpikiran gini saudara. Oh, berkat. Enggak. Waktu saudara mengalami increase, ada prosesnya. Musimnya tetap kita lewati. Musim autumn sekarang. Banyak yang gugur. Imannya banyak yang gugur. Banyak. Nanti lagi musim dingin. Banyak yang flu. Betul gak saudara? Nanti lagi musim panas. Banyak yang rontok lagi. So many seasons. Tetapi proses itu akan kita hadapi bersama-sama dengan Yesus dan Roh Kudus. Saudara gak perlu takut. Oke? Lalu yang kedua, Roma 8 ayat 7. Kita baca ya, dan 8. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya.
Blessed and happy and favor are those whose lawless acts have been forgiven and whose sins have been covered up and completely buried. Blessed and happy and favor is the man whose sin the Lord will not take into account nor change charge against him. Berbahagialah. Jadi kita waktu mengalami rekonsiliasi sama salib Kristus, kita direkonsiliasi, yang kita alami adalah kita dibebaskan dari apa? Dosa. Ya, dari dosa itu sudah dipatahkan mata rantainya. Karena dosa itu kalau sudah kita nikmatin, ya, sesuatu dosa, entah dosa perzinahan, entah dosa penipuan, entah dosa apa aja. Ya, dosa itu bukan, tadi kan dikatakan, dosa itu bukan hanya membunuh, mencuri, tapi tersinggung itu juga dosa. Malah dikatakan penyakitnya lebih gerogotin ke badan. Kemarahan yang mendalam, yang gak bisa ngampunin, itu pun juga dosa, saudara. Jadi dosa itu bukan hanya mencuri, ya seperti itu. Nah, waktu kita mengalami rekonsiliasi dengan Kristus, segala bentuk dosa yang kita masih keep, itu dipatahkan sama Tuhan. Oh, enggak ada amin? Amin. Kalau saudara dosamu sudah dipatahkan, you are free now. Tidak ada lagi intimidasi iblis. Kalau ada di dalam pikiranmu dikatakan, kamu masih orang gini loh, kamu masih gini, kamu masih terikat ini. Saudara pegang aja otak saudara ini. Di mana saudara dengar? Di sini, di sini, di sini. Dalam nama Yesus, pergi kamu. Aku bukan orang seperti itu lagi. Gitu saudara. Jadi saudara ada declarekan, ada penolakin itu. Saudara yakinkan bahwa engkau berharga di mata Tuhan. Seriously, you are very precious in God's sight. Amin. Jadi kalau saudara tidak pernah mengalami rekonsiliasi tentang Kristus mati di kayu salib, itu saudara masih terikat dengan dosa. Halo? Terikat, benar serius saudara. Saudara kelihatannya orangnya hadir nih, tapi pikiran saudara diikat. Kebiasaan saudara masih diikat dengan yang gak benar, yang tidak sesuai promises-nya di Tuhan. Jadi dosa itu sebenarnya dari kata apa nih, meleset dari tujuan. Kalau saudara di rumahnya Pak Woy itu ada apa namanya, dart apa chart ya, dart yang itu saudara. Pernah ke rumahnya Pak Woy belum? Lo harus ke sana. Wah, apik itu rumahnya ya. Dan makanannya, pasti ada makanannya di sana itu pokoknya enak. Promosi yang sudah berlalu tapi saudara ya. Enggak. Ada mainannya dia chart itu, dart itu. Dosa itu enggak kepada sasaran, dosa itu meleset dari rencananya yang Tuhan tunjukkan. Dosa itu. Jadi saudara, kalau kita mengakui bahwa, aku sudah direkonsiliasi sama Yesus Kristus, berarti saudara sudah dibebaskan dari semua macam ikatan dosa. Ada amin. Ini yang luar biasa loh saudara. Ini rekonsiliasi Tuhan, gak main-main. Yang kalau rekonsiliasi itu cuman sebatas biasanya, oke, enggak, ya udah terserah, kamu gak mau ya udah, bukan gitu. Tuhan gak mau yang seperti itu. Tuhan mau saudara tuntas sama dia. Saudara begitu mengaku Yesus Kristus sebagai juru selamatmu dan dibaptis, ya, lalu segala dosa itu sudah dipatahkan. Enak enggak? Teman saya itu saya bingung. Masa sih segitu mudahnya? Ya. Begitu mudahnya, yes. Tuhan akan mengampuni kamu. Mereka masih berpikir gak mungkin. Gak bisa. Memang secara manusia, saudara gak bisa jadi kudus, gak bisa. Karena kita semua berdosa. Itu sudah ketancap. Betul gak saudara? Di dalam pikiran mereka tertancap. Yes,
Aku orang berdosa. Oleh karena itu aku harus membakti. Melakukan hal-hal yang benar dengan kelakuan saudara. Tapi sampai kapan kelakuan saudara? Nggak bisa. Keselamatan hanya melalui Yesus Kristus. Begitu saudara terima Yesus sebagai juru selamatmu, saudara akan kebuka, benar ya, aku sudah direkonsiliasi nih sama Tuhan. Aku tidak ada jarak lagi sama Bapa. Aku bisa melakukan apa yang menyenangkan Tuhan. Aku bisa terlepas dari dosa. Ini baru kalau saudara ngerti bahwa rekonsiliasi itu membebaskan semua ikatanmu. Amin. Jadi saya nggak mau lagi ada jemaat kirim, oh aku masih terikat. Enggak saudara, jangan katakan itu. Demi nama Yesus, aku sudah terbebas. You have to say and declare it. Okay, I rebuke all of things bound me, rebuke in the name of Jesus. Amin. Oh, ini penyakit saya tidak hilang-hilang nih. Ini memang gen saya dalam tubuh saya, gennya memang seperti ini. No, katakan in the name of Jesus Christ. I rebuke all of the sickness in my body in the name of Jesus. Saudara katakan itu, oke? Terakhir. Tidak terakhir, ada dua. Nah ini satu, and then nas. Yang ketiga, di dalam Filipi 4 ayat 7 dikatakan gini, yuk kita baca bareng-bareng. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. And the peace of God, that peace which reassures that the heart, that peace which transcends all understanding stands guard over your hearts and your minds in Christ Jesus is yours. Sekali lagi, di sini dikatakan saat kita ngerti rekonsiliasinya Kristus dalam hidup saudara dan saya, saudara itu diberikan peaceful yang luar biasa. Ini sungguh ampuh di saat-saat yang menegangkan saudara. Seperti ini. Orang dunia khawatir akan masa depan. Orang di luar sana memikirkan anaknya itu concern banget, ketakutan yang over. Saya mengharap di sini orang tua nggak ada yang over apa ya, yang ketakutan yang berlebihan. Sehingga anakku nanti gimana? Anakku, jangan saudara. Dikatakan di sini, waktu saudara ngerti rekonsiliasi, Yesus itu memberikan saudara peace. Damai ini lagi dicari, yang susah didapatkan oleh orang-orang dunia. Mereka nggak bisa tidur karena stres. Mereka nggak bisa kerja dengan baik karena stres. Stres ini lagi merajalela. Kalau bisa dibayangkan gitu ya, asap hitam itu melayang-layang di kota City Perth gitu. Ketakutan. Sehingga setiap orang yang lewat itu dia merasa takut, mencekam. Ngerti saudara? Masa depan, waduh, gimana suamiku ini ya? Gimana pekerjaanku ini ya? Oh gimana masa depanku ya? Oh gimana ini ya? Oh, aduh, terlalu depressed. Tapi Tuhan katakan, waktu engkau direkonsiliasi sama Tuhan lewat salib Kristus, engkau akan peace. Saudara memang hadapi sama hal yang sama, kita hadapi. Kita hadapi situasi dunia, kita hadapi sama-sama. Orang mereka juga ngadapin, kita juga ngadapin. Tetapi karena peace itu ada di dalam hidupmu dan pikiranmu, engkau menghadapi dan menjalani kehidupanmu dengan tenang. Ini bedanya saudara. Ini bedanya. Kalau orang yang lain yang gak ngerti tentang rekonsiliasi ini, kekhawatiran itu akan mencekam pikirannya. Sehingga dia lupa bahwa ada satu tangan yang besar, yaitu tangannya Tuhan. Dia gak lihat. Ada Holy Spirit yang bisa menolong, dia gak ngelihat. Ada malaikat Tuhan yang berlaksa-laksa, dia gak pernah ketemu itu. Saudara, kalau saudara tahu rekonsiliasi Tuhan itu, saudara akan menghargai bala tentara Kristus itu besar. Satu malaikat saja, itu sudah luar biasa buat kita. Satu aja dikirim gitu saudara. Amin. Bahkan peace yang Tuhan berikan, itu bisa membuat ketenangan persoalan apapun yang kau hadapi, Tuhan akan memberikan jalan keluarnya. Kalau dengan firman Tuhan katakan ya,
Kalau engkau takut, kalau engkau khawatir, kamu nggak bisa berdoa. Tenangkan hatimu, lalu kamu bisa masuk berdoa. Nah, tenang itu Tuhan sudah berikan. Makanya Tuhan waktu tidur di badai di kapal itu, ingat gak ceritanya? Badai enggak? Badai. Tuhan tenang enggak? Be still. Ketenangan. Peace ini enggak bisa didapatkan di dunia, saudara. Dunia ketenangannya ngobat. Mungkin saat itu aja. And then, balik saudara. Diskotik, nightclub, ketenangannya cuma sekejap itu. And then back to the nature lagi. Wah, pusing lagi, saudara. Tapi peace yang Tuhan berikan, itu kekal. Kalau saudara ngerti tentang rekonsiliasi yang Tuhan berikan. Amin. Terakhir, penutup, 2 Korintus 5. Yuk kita baca lagi, bareng-bareng. 1, 2, 3. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Itu siapa? Saya gitu dong. Saya dan kamu gitu ya. You and me. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada you and me. In English. But all these things are from God, who reconciled us to himself through and gave us the ministry of reconciliation, so that by our example we might bring others to him. That is, that God was in Christ reconciling the world to himself, not counting people's sin against them, and he has committed to us the message of reconciliations, that is restoration to favor with God. Jadi saudara, ada yang namanya pelayanan rekonsiliasi. Saudara dan saya itulah tugasnya. Karena saudara ngerti salib Kristus itu yang sudah menghubungkan kita dengan Bapa. Begitu indahnya, begitu luar biasanya, begitu kuasanya besar dalam hidup kita. Bisa mematahkan belenggu-belenggu dosa kita, bisa mematahkan kebiasaan-kebiasaan buruk kita, bisa memberikan damai yang luar biasa. Sekalipun badai itu ada, bukan berarti bebas dari persoalan. Tidak, saudara. Tuhan tidak menjanjikan bebas persoalan. Tuhan menjanjikan ketenangan. Tuhan menjanjikan peace and joy. Berarti kalau saudara dikasih peace and joy, di luar sana, hectic benar-benar. Betul nggak saudara? Makanya Tuhan bilang, be calm, be still. Karena di luar sana badai. Tuhan tidak janjikan, oh tidak ada badai ya. Siapa yang mengikut aku, bebas badai. Enggak. Be still. Ada badai? Yes. Karena badai itu di luar sana ada, di sini juga ada. Nah, kalau saudara dibawa lagi Tuhan, bukan hanya jadi anak-anak, bukan jadi teman, tapi anak-anaknya Tuhan. Bukan anak-anaknya Tuhan lagi. Apa? Mempelai Kristus. Saudara persiapkan diri saudara untuk mengalami rekonsiliasi sama Tuhan. Reconciled to reconcile. Reconcile. Ah, itu. Jadi kita harus siap. Di sini dikatakan, kalau engkau sudah merasakan pendamaian sudah Kristus di dalam hidupmu, kamu harus bagikan kepada orang lain tentang pendamaian itu. Saya senang Hana itu sering cerita tentang kesaksian ya Hana ini. Banyak temennya. Begitu badminton, nge-gym, yang diomongin apa? Gereja. Datang ke gereja. Luar biasa dia. Pakai Tuhan. Ya. Ada rekonsiliasi yang sudah disampaikan. Ini perlu saudara. Kemana saudara pergi? Menunjukkan bahwa aku ini sudah dibebaskan. Kok kamu senyum-senyum? Gak ada persoalan ya kamu? Kamu gak butuh duit ya? Siapa bilang? Aku butuh, tapi kok kamu wajahmu gak ada beban ya? Lain, aku sudah direkonsil sama Tuhan.
Sehingga kita tahu bahwa Tuhan itu ada senantiasa di dalam kehidupan kita. Amin.